Bacaan pertama, bacaan dari nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya, Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah, berangkatlah ke Niniwe, kota yang besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya.
Bacaan kedua. Aku ya. Bacaan kedua dari 1 Korintus bab 7 ayat 29 sampai 31. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudari, waktunya singkat. Sebab itu dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri, orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kerajaan Allah sudah dekat. Percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di atas perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa, saudara-saudari yang terkasih, panggilan Yesus yang merubah para murid dari penjala ikan menjadi penjala manusia yang kita dengar kisahnya dalam bacaan Injil hari ini, pada dasarnya bukanlah perubahan dalam hal profesi atau pekerjaan harian para murid. Setelah dipanggil Yesus, para murid itu tetap saja hidup sebagai nelayan yang kebutuhan hidupnya hanya dapat dipenuhi dari pekerjaan menangkap ikan.
Mereka tidak sekalipun beralih profesi menjadi imam atau pengkhotbah yang kebutuhan hidup hariannya dapat dipenuhi dengan menjalankan tugas, membawa korban persembahan, dan memimpin doa di bait Allah. Bahkan Yesus sendiri pun tidak pernah melatih dan mempersiapkan mereka untuk tugas itu. Mereka tidak diajarkan sama sekali tentang metode-metode doa atau teknik-teknik khotbah yang baik yang bisa membangkitkan semangat para pendengarnya. Karena itu adalah sangat tidak sesuai dengan pesan Injil kalau kita membatasi arti tugas dan panggilan untuk menjadi penjala manusia hanya sebagai tugas dan panggilan para imam, biarawan, dan biarawati. Lalu, apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan tugas dan panggilan menjadi penjala manusia itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin baik kalau kita merenungkan sekali lagi apa yang menjadi perbedaan paling mendasar antara menjala ikan dan menjala manusia. Ketika menjala ikan selalu menjadi korban. Sementara penjala menjadi amat senang dan bahagia ketika hasil tangkapannya banyak. Ikan-ikan hasil tangkapannya itu akan dijual, dijadikan lauk pauk, dan dipergunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup harian si penjala. Sedangkan ketika menjala manusia, si penjala lah yang harus lebih banyak berkorban demi kebahagiaan dan keselamatan manusia yang dijaring jalannya. Manusia yang dijala tidak boleh dijadikan korban atau alat untuk memuaskan kesenangan atau kebutuhan hidup si penjala. Dan hal inilah yang menjadi inti dari tugas perutusan dan pewartaan Yesus di tengah dunia, yakni bahwa Ia datang untuk memberi dirinya secara total, bahkan sampai mati di kayu salib, hanya untuk menyelamatkan dan memenangkan manusia bagi kerajaan Allah. Dan hal ini pula lah yang diajarkan dan ditawarkan Yesus ketika Ia memanggil para muridnya dari pekerjaan sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia. Ia menawarkan agar para muridnya yang mau mengikuti Dia harus juga berani memberi diri dan mempertaruhkan hidupnya demi kebahagiaan dan keselamatan orang lain yang berada dalam jalannya atau yang dijaringnya. Para murid pertama sudah menjawab ya terhadap panggilan Yesus ini. Mereka meninggalkan cara pandang dan cara hidup lama yang lebih banyak mengorbankan orang lain demi kepentingan dan kebutuhan diri sendiri, dan beralih ke sebuah cara pandang dan cara hidup baru yang lebih banyak berkorban demi kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Saat ini, para rasul itu tidak lagi hidup di tengah dunia. Mereka sudah lama meninggal dunia. Sekarang giliran kita. Maukah kita beralih dari cara pandang dan cara hidup yang lebih banyak menuntut dan mengorbankan orang lain demi kebahagiaan kita, kepada cara hidup yang lebih berani berkorban demi kebahagiaan orang lain? Kita adalah rasul-rasul yang dipanggil dan diutus Yesus ke tengah keluarga, komunitas, dan tempat kerja kita masing-masing.
di tengah keluarga, kita diutus dan diminta untuk segera meninggalkan cara hidup lama yang biasa kita hidupi selama sebelum menikah atau belum punya anak. Sebelum menikah, kita boleh pergi kemana-mana sesuai keinginan kita, tanpa harus memberitahukan informasi itu kepada orang lain. Sebelum menikah, kita boleh menyimpan banyak nomor HP orang-orang yang kita naksir dan berkontak dengan mereka kapan saja demi kesenangan dan kebahagiaan kita. Setelah menikah, semuanya itu harus segera ditinggalkan. Kita tidak boleh lagi pergi sendiri-sendiri tanpa pengetahuan pasangan. Tidak boleh menyimpan nomor-nomor HP para mantan dan sembunyi-sembunyi berkontak dengan mereka seolah-olah kita masih bujang. Kalau mau agar pasangan kita bahagia, beranilah berkorban untuk dengan segera meninggalkan cara hidup yang lama. Di tempat kerja, kita diutus untuk menjadi profesional dan meninggalkan cara hidup sebagai orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sebagai orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, kita boleh bersenang-senang tiap malam, lalu keesokan harinya bangun kesiangan. Kita bisa jalan-jalan bersama teman-teman dan membuat daftar restoran atau rumah yang harus dikunjungi dari hari ke hari. Sebagai orang yang punya pekerjaan tetap, kita harus berani berkorban meninggalkan semua kesenangan itu dan mengikuti secara profesional cara hidup baru sesuai dengan profesi yang kita pilih. Panggilan Yesus tidak merubah sedikit pun tugas dan profesi kita. Kita akan tetap hidup dalam profesi kita masing-masing, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pastor, suster, guru, karyawan, dan lain sebagainya. Panggilan Yesus hanya mengajak kita untuk lebih berani memberi diri dan berkorban demi kebahagiaan dan keselamatan orang lain yang ada dalam jaringan profesi atau keluarga kita. Dan bukan sebaliknya, menuntut orang lain untuk lebih banyak berkorban demi kesenangan dan kebahagiaan kita. Mudah-mudahan pada hari ini Tuhan menguatkan kita untuk selalu berani menjadi penjala manusia dalam setiap profesi hidup kita, untuk selalu berani lebih banyak berkorban demi kebahagiaan dan keselamatan orang lain yang ada dalam jaringan profesi dan keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita tanggapi suara sabda Allah dengan sekali lagi menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. doa umat.
Kristus bersabda kepada para murid-Nya, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Marilah kita mengikuti Dia dan berdoa. Bagi para imam, diakon, dan katekis, semoga kasih setia Bapa menuntun mereka agar mampu mendekati umat yang menjauhkan diri dari-Mu. Semoga dengan rahmat-Mu, umat yang semakin menjauh itu mampu bertobat dan kembali menempuh jalan hidup baru. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi kaum remaja, semoga kasih setia Allah menggerakkan para remaja untuk memiliki cita-cita luhur dalam mengikuti panggilannya demi membangun gereja. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang tertimpa musibah, semoga kasih setia Allah membimbing dan meneguhkan orang-orang yang sedang tertimpa musibah, sehingga mampu bangkit kembali dan menyadari bahwa musibah yang menimpa mereka dapat menjadi alat pembuka jalan menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa yang Maha Baik memberkati segala perjuangan kita dalam mencapai kesejahteraan bersama dan mempersiapkan dunia baru. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah permohonan-permohonan umat-Mu ini. Semoga kami selalu mengalami belas kasih-Mu berkat pengantaran Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin.